perjalanan menyenangkan mama dan papa ya Billy. Waktu begitu cepat ya. Hidup kita itu kita bisa berikan waktu untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Dimana hidup kita juga kita bisa ngejar passion kita masing-masing. Apa mimpi-mimpi kita itu bisa tercapai. Jadi dari situ kami bermimpi, dimana kita bisa membuat ekosistem rumah kita itu menyesuaikan diri ke kehidupan kita masing-masing, kehidupan keluarga kita. Kita memang sekarang jual di e-commerce dulu, karena kita tahu the main market itu kebanyakan orang yang pakai produk smartphone yang paling gampang diterima lah dari konsumen itu adalah konsumen online. Makanya kita jual online itu kan itu. Tapi kita juga mengerti gitu, kalau misalnya membeli produk teknologi atau produk apapun lah gitu, perlu komitmen yang besar. Jadi kesimpulannya lumayan simpel gitu. Jadi dalam setiap fase hidup kita, harapan kita adalah Biota itu bisa mendampingi customer kita gitu. Betul. Pada fase-fase hidup, mungkin hidup itu kita ada naik turunnya gitu. Untuk naiknya kita siap untuk berada mendampingi gitu. Waktu hidup turun kita juga siap gitu loh. Waktu dalam fase mungkin punya anak gitu, kita siap membantu. Waktu anaknya udah besar, kita siap membantu. Untuk udah dewasa, untuk hidup sendiri, itu kita siap membantu gitu. Jadi kenapa tema kita hari ini itu adalah Making Melodies of Life, karena seperti itu gitu. Hidup itu seperti banyaklah melodi-melodi yang kita temui dalam hidup itu, tapi Biota itu selalu ada di setiap melodi-melodi hidup itu. Sangat-sangat optimis sih Pak, karena yang saya lihat sekarang itu masih banyak gap-gap atau kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi gitu. Contohnya sama kamera-kamera yang tidak menggunakan kabel gitu. Kalau sekarang rumah-rumah yang sudah jadi terutama itu susah banget kalau harus bobok-bobok di plafon, harus tarik kabel, itu costnya sangat tinggi gitu loh. Makanya kenapa kita menunjukkan produk-produk ini, oke, nggak apa-apa, mungkin kamera baterai fix harganya sekitar 800 ribuan gitu. 300 ribu, 400 ribu dari kamera-kamera biasa lah yang paling murah gitu. Tapi justru cost itu jauh lebih hemat daripada cost yang untuk nyewa teknisi gitu yang datang ke rumah. Sebenarnya memang sekarang itu kita fokusnya lumayan jelas ya ke family gitu. Tapi sebenarnya untuk penggunaan smart home itu sangat cocok buat orang yang, apalagi orang ngekos yang tinggalnya nggak tetap nyewa apartemen, nyewa townhouse gitu. Karena sistem produk kita tuh plug and play gitu. Jadi beli pasang udah jadi. Misalnya mau ganti kosan yang berikutnya, tinggal copot pasang aja barunya gitu. Jadi nggak perlu instalasi permanen. Jadi kadang tuh kita kalau nyewa rumah atau nyewa apartemen atau ngekos, kadang kita mikir, aduh, kalau saya investasi di kosan itu, kalau saya pindah gimana gitu kan, sayang juga gitu kan. Apalagi dengan yang unsurnya banyak jasanya gitu. Tapi kalau dengan produk-produk kami yang smart home ini, itu pasang, mau pindah kosan, mau pindah apartemen pun cabut aja, tinggal pasang yang baru gitu. Jadi sangat memadai sih. Paling pertama tuh saya ngomong tentang cyber security ya Pak ya. Jadi benar-benar data, mungkin sekarang tuh lagi banyak banget isu-isu sama lembaga pemerintah yang saya mungkin nggak diomongkan gitu ya. Banyak bocornya lah data penduduk gitu. Tapi sekarang itu kita benar-benar salah satu fokus kita tuh adalah cyber security. Karena kita tuh percaya data konsumen itu sangat penting, apalagi itu data di dalam rumah gitu. Itu data yang benar-benar sifatnya sangat sensitif gitu. Jadi dari segi cyber security, dari segi penyimpanan data itu di mana, dan itu kita nggak pernah reveal, karyawan-karyawan itu kita nggak ada yang tahu, cuman benar-benar beberapa orang aja yang tahu benar-benar di mana data itu disimpan dan gimana mengakses data itu. Gitu. Kita nggak share itu sembarangan. Yang kedua, jika itu kesalahan atau kelalaian lah dari konsumen, ya kalau kehack itu saya juga pernah kehack gitu loh. Mungkin ada beberapa akun saya juga pernah kehack gitu. Itu kita customer service itu gampang banget untuk membantu gitu. Misalnya kalau ada akun yang kehack, tinggal kontak customer service kita akan membantu untuk
Satu, memblokir itu biar datanya tidak bocor, dan dua, memindahkan data-data itu ke akun yang baru seperti itu, yang lebih aman. Itu cara-cara kita dalam dari sisi cyber security. Mungkin dari sisi pengambilan produk yang mencuri-curi itu tadi yang sempat saya mention, itu kalau produk kita diambil sama orang itu tidak bakal pernah bisa menggunakan produk kita tanpa persetujuan oleh owner yang lama gitu. Jadi kalau diambil pun nggak bakal bisa pakai. Ya. Untuk customer, khususnya dengan isu-isu data yang sekarang gitu ya, mungkin customer itu harus lebih bijak untuk memilih brand atau partner-partner yang mereka mau kerjasama atau membeli dari gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngelihat gitu ya, orang itu kadang kalau bandingin produk itu hanya bandingin harga gitu. Kadang kita bisa bandingin harga, tapi barang yang kita terima, service yang kita terima, data yang itu disimpan dengan baik itu apa tidak gitu. Jadi customer itu harus benar-benar melakukan riset atau melakukan PR-nya lah gitu untuk memilih brand-brand mana yang mereka harus patut dipercayai seperti itu. Di 20 kota provinsi saya kurang tahu Pak. Cuman di 20 kota seluruh Indonesia di setiap pulau ada kecuali Papua.